langsung dulu ya. Abdul Fadilah, izin. Ahmad Fauzan, izin. Alfi Syahrin, izin. Cynthia Fewira, Doni Alvariantes, Hawana Hijran, Hendra, Komisi ya. Yunisa Yolanda, Khairul Hafiz, izin. Muhammad Ramadan Agnes, permisi. Niko Satrio, ya. Ilma Hayati, Sufi Amana Putri, Wahyu Firmansyah, ya. Berarti ada orang yang izinnya permisi telah. Kebetulan ada pada minggu kemarin kita telah mempelajari tentang materi apa? Masih ingat materi terakhir kita tentang peran tasawuf dalam sebuah sehari-hari ya, dalam menghindari problematika modern itu kemarin kan. Siapa yang masih ingat apa saja kesimpulan yang telah disampaikan minggu lalu? Kita review kembali sekilas tentang materi yang kita pelajari. Kita masih ingat? Tasawuf itu berperan sebagai pencegah diri kita dari sifat-sifat yang tidak baik seperti materialistis, konsumtif. Itu dia intinya. Jadi peran tasawuf dalam kehidupan modern ialah mencegah kita sebagai manusia akhir zaman, yaitu dengan kita dibentengi oleh akal tasawuf, maka kita seiring dengan berkembangnya iptek, maka kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Itu dia inti dari peran tasawuf dalam menghadapi kehidupan modern. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi, yaitu tentang apa lagi bab yang kali ini? Tulisannya adalah masalah diri. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini adalah menghayati konsep muhasabah, muraqabah dan musyahadah dalam membentuk pribadi Islam kamil. Itu yang akan kita capai. Itu kita mengetahui konsep dari muhasabah, musyahadah dan muraqabah. Nah, untuk itu pada siang hari ini Bapak akan membentuk sistem diskusi. Silakan Ananda duduk berkelompok ke depan, kita tampilkan materinya, kemudian nanti kita buka sesi tanya jawab dan dimintakan kepada satu orang sebagai moderatornya. Siapa yang bisa menjadi moderator? Wahyu, ya silakan Wahyu. Nanti disusul yang kelompok 2 ya, kelompok 2 lagi. Kita akan bahas bersama dan kita diskusikan dulu. Ke depan akan membicarakan.
Baiklah, karena kelompok 2 sudah maju ke depan, Bapak mintakan kepada moderator untuk memimpin sistem diskusi kita pada siang hari ini. Nanti setelah para kelompok membacakan atau menyampaikan materi, maka kita akan adakan sesi tanya jawab dengan membuka pertanyaan, satu bagi yang perempuan, satu bagi yang laki-laki. Itu demi kelancaran diskusi kita, maka kita awali yang menggunakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedikit pengantar lagi dari Bapak ya. Kenapa pentingnya kita mempelajari konsep muhasabah diri? Ya karena kita selaku manusia biasa tentu kita tidak luput namanya dari dosa ataupun kesalahan. Nah, untuk itu ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya hisablah dirimu terlebih dahulu sebelum nanti kamu dihisab. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari konsep dari muhasabah diri. Nah, langsung saja kepada moderator, Bapak mintakan membuka diskusinya. Kepada Wahyu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi pembelajaran kita, yaitu mengenai muhasabah diri. Jadi pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator untuk membawa jalannya kegiatan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kemudian sistem jalannya diskusi kita yang pertama akan kita buka dengan penyampaian materi yang akan disampaikan kelompok 4, dan kemudian akan dilanjutkan pada termen kedua, yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita persilakan untuk kelompok 4 menampilkan hasil presentasinya, yaitu mengenai materi muhasabah diri. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 kami memberikan materi tentang muhasabah diri. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu gabungan dari dua kata insan dan kamil. Secara bahasa, insan berarti manusia dan kamil berarti sempurna. Dengan demikian, insan kamil berarti manusia sempurna. Kata insan kamil pertama kali digunakan oleh tokoh Sufi Husain bin Mansur Al-Hajj, wafat 309 Masehi. Kemudian dikembangkan dan dipopulerkan oleh Ibnu Arabi dan Abdul Karim Al-Jili. Insan kamil adalah potret yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah dan derajatnya lebih baik dari semua hasil ciptaan. Untuk lebih menyederhanakan definisinya, insan kamil adalah manusia yang sempurna. Kamil secara potensial dimiliki oleh manusia. Jika potensi tersebut menjadi aktual pada diri manusia, pada saat itu juga disebut insan kamil. Ciri-ciri insan kamil: A. Berfungsinya akal secara optimal. Manusia yang akalnya berfungsi secara optimal dapat mengetahui bahwa segala perbuatan baik itu seperti adil, jujur, berakhlak, sesuai dengan esensinya, dan merasa wajib melakukan hal semua itu walaupun tidak diperintahkan oleh wahyu. B. Berfungsinya intuisinya. Intuisi dimaknai sebagai jiwa manusia. Manusia yang berperilaku yang dengan menggunakan jiwanya, maka manusia ini hampir menyerupai malaikat dan mendekati kesempurnaan. C. Mampu menciptakan budaya. Manusia sempurna adalah manusia yang mampu mendayagunakan seluruh potensi rohanianya secara optimal. D. Menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang fitrah atau suci, memiliki naluri ketuhanan. E. Berakhlak mulia. Puncak dari eksistensi insan kamil adalah berakhlak mulia. Perwujudan akhlak mulia didasari sebuah kesadaran akan hakikat dirinya sebagai khalifah. F. Berjiwa seimbang. Manusia sempurna mampu menyeimbangkan antara kebutuhan materi dan imateri atau kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.
B. Ajaran tasawuf dalam membentuk kepribadian insan kamil. 1. Muhasabah. Muhasabah menurut Imam Al-Ghazali yaitu merinci perbuatan yang telah lalu dan yang akan datang. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muhasabah adalah suatu sikap yang selalu menghitung atau menghisap, sikap yang kaya atau tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhindar dari perasaan bersalah yang berlebihan, cemas dan lain sebagainya. Di dalam muhasabah, seseorang terus-menerus melakukan analisis terhadap diri dan jiwa beserta sikap dan keadaannya yang selalu berubah-ubah. Sebagaimana Imam Al-Ghazali yang mengatakan selalu memikirkan dan merenungkan apa yang telah diperbuat dan apa yang akan diperbuat. Orang tersebut melihat dirinya sendiri tanpa menunggu hingga hari-hari kebanyakan. B. Urgensi muhasabah. 1. Selalu berada dalam hidayah. 2. Mampu mengobati hati. 3. Menumbuhkan sikap tawadu. 4. Tidak membuang waktu. C. Objek muhasabah. Memiliki pribadi yang sempurna atau insan kamil, seorang hamba harus melakukan muhasabah dalam aspek kehidupan. Dan adapun aspek-aspek yang membutuhkan muhasabah diri yaitu 1. Aspek ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ibadah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai makhluk Tuhan. 2. Aspek pekerjaan dan perolehan rezeki. Seringkali manusia terlena dengan kehidupan duniawi, kesibukannya saja henti semata. Oleh karena itu manusia memerlukan waktu untuk bermuhasabah, pertanyaan kepada diri sendiri, adakah pekerjaan dan harta menjadi penolong dirinya. 3. Aspek kehidupan sosial. Hubungan manusia dengan manusia lainnya disikapi dengan akhlak yang mulia, tidak menyakiti satu sama lain. Berlomba-lomba dalam kebaikan tanpa disadari perbuatan baik akan mendatang akibat yang baik pula. 2. Murakabah. Murakabah secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu penjagaan atau pengawasan. Murakabah menurut Imam Al-Qushairi adalah keadaan seseorang yang meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan mengawasi makhluknya. Jika sikap mental murakabah sudah tertanam dalam kesadaran yang selalu melihat Allah dengan hatinya dan dia sadar bahwa Allah selalu memandangnya dengan penuh perhatian, maka seorang tersebut akan semakin yakin untuk mengamalkan dan melakukan apa yang diridhoi Allah, sehingga hatinya akan semakin terbuka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tujuan menjadi insan kamil akan terwujud. B. Urgensi murakabah. 1. Suatu hal yang sudah pasti dari adanya sifat ini adalah optimalnya ibadah yang dilakukan seseorang serta jauhnya ia dari kemaksiatan. 2. Rasa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa ini menimbulkan rasa cinta yang membara untuk bertemu dengannya. 3. Akan memiliki firasat yang benar. 3. Musyahadah. Musyahadah berasal dari kata syahadah yusahidu musyahadah, berarti melihat, memandang atau menyaksikan. Secara istilah, Imam Al-Qushairiyah mengatakan bahwa musyahadah adalah merasakan adanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, keadaan batin seorang hamba merasakan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukanlah hakikatnya demikian, karena mustahil yang tidak akan terjadi Allah berada di hadapan manusia, karena Allah bukan makhluk. B. Pencapaian musyahadah. Tercapainya musyahadah ini adalah dengan adanya musyahadah dalam beramal. Terjadinya keadaan yang demikian apabila seseorang sudah berada dalam makam fana, yaitu penglihatannya hanya ditujukan kepada Allah semata-mata. Karena pada hakikatnya wujud hakiki yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sedang wujud yang lain tiada lagi. Namun bagaimana dengan orang yang tidak mencapai musyahadah ini? Imam Al-Ghazali memberikan satu ibarat terhadap masalah hati dalam mencapai musyahadah. Sebagai hati diibaratkan dengan sebuah kepingan baja hitam, bagaimanapun hitamnya kepingan baja tersebut, apabila diasah dan senantiasa dibersihkan terus-menerus, maka di tengah baja hitam ini akan berusaha menjadi putih, sekaligus mampu berkilau sehingga dapat menerima cahaya dari manapun, sekaligus bisa memanturkan tempat cahaya yang menyerainya. Dengan demikian, utama dalam mencapai musyahadah adalah hati yang suci. B.
Baiklah, dari kelompok 4 apakah sudah selesai menyampaikan materi yang sampaikan? Baiklah, jika sudah, kita masuk pada turun yang kedua, yaitunya turun sesi tanya jawab. Jadi diharapkan kepada teman-teman semua agar bisa menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kelompok 4. Jadi pada kesempatan kali ini dipersilakan kepada teman-teman untuk mengangkat tangannya jika ingin mengajukan pertanyaan. Baiklah, pertama Doni. Yang kedua Putri. Jadi dipersilakan Saudara Doni untuk menanyakan pertanyaan yang akan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya terwakil dari kelompok 2 ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada kelompok 4 mengenai materi masalah ini. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah orang yang sudah rajin sholat, apakah dia sudah bisa dikatakan dekat dengan Allah? Bisa diulangi Saudara Doni? Bisa dikasihkan saya lagi. Apakah orang yang rajin sholat bisa dikatakan dekat dengan Allah? Bagaimana kelompok 4 sudah jelas dengan pertanyaannya? Bisa dilanjutkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertanya kepada kelompok 4, yaitu jelaskan apa hakikat muraqabah dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan apa hakikat muraqabah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dipersilakan oleh kelompok 4 untuk mempersiapkan pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman tadi. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Doni, yaitunya apakah orang yang sudah rajin salat dia sudah bisa dikatakan dekat dengan Allah. Pertama kita berangkat dari yang ini dengan berangkat dari innamal a'malu binniyat. Jadi meskipun jika seorang hamba rajin melaksanakan salat, tapi lihat dulu salatnya yang bagaimana. Apakah salatnya khusyuk atau apakah salatnya itu niat karena Allah Taala. Tapi kalau seandainya salat seorang hamba tersebut salat tetapi pemikirannya melayang-layang entah kemana. Jadi itu bukan termasuk orang yang dekat dengan Allah. Jadi kalau orang yang dekat dengan Allah itu dimanapun berada, kondisi apapun dan lagi dalam aktivitas apapun, hatinya itu selalu terikat dengan Allah. Orang yang rajin melaksanakan salat bukan penentu seorang hamba itu dekat dengan Allah. Itu tergantung hatinya itu tadi, bersih tak hatinya, khusyuk tak salatnya. Mungkin Bagaimana Saudara Doni? Kemarin saya ingin bertanya kembali kepada kelompok 4, bisa diterangkan makna khusyuk di sini? Bagaimana kelompok 4? Khusyuk dalam sholat. Bisa. Makna khusyuk di sini itu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Khusyuk itu di mana salat itu kan kalau secara bahasa berarti doa. Jadi di
yang mengakui diri kita tuh sebagai seorang pendosa terhadap Tuhan Khalik. Jadi itulah sebenarnya fungsi salat, dan sebenarnya itu yaitu sebagai yang seharusnya sebagai penenang jiwa, seterusnya sebagai tahap kita komunikasi dengan Sang Khalik. Apa keluhan kita di sanalah kita mengadu, baik itu memohon perlindungan atau petunjuk dan lainnya. Khusus di sini itu yaitunya hati kita tuh fokus kemana tujuan kita. Kalau seandainya layaknya kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau seandainya kita berbicara sama pimpinan pondok lah misalnya, nah, mungkin kita berbicara sama orang besar, memikirkan hal yang lain dan berbicara pula terhadap sama orang lain. Jadi itu khusus. Gimana saudara? Sudah menonton apa yang memberikan sedikit penjelasannya mengenai apakah orang yang rajin sholat bisa dikatakan dekat dengan Allah SWT. Ya tentunya jika seorang telah mengadakan sholat sebetulnya kan tentu otomatis ada sedikit hatinya itu merasa bahwa Allah itu ada, bahwa perintah sesuatu itu kan panggilan dari Allah. Maka bisa dikatakan orang yang sholat itu kalau mengenai dekat atau tidaknya itu tergantung orang yang tadi. Kalau seandainya kan banyak contohnya di kehidupan masyarakat, banyak orang yang sholat tetapi dia banyak juga berbuat maksiat misalnya kan. Itu dikatakan bahwa sholat bukan penentu seorang dekat atau tidaknya kepada Allah. Itu tergantung kepada bagaimana tingkat ketakwaannya kepada Allah. Jika orang bertakwa, maka otomatis dia sudah dekat dengan Allah. Jadi intinya adalah takwa. Mungkin itu yang bisa diteruskan pada pertanyaan Doni. Kita berikan lagi kepada moderator. Bagaimana saudara? Sudah cukup dengan jawaban yang sudah disampaikan tadi? Bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, Bapak Umar. Baiklah, kami menjawab pertanyaan dari Sofia, yaitu jelaskan apa hakikat muraqabah dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat sendiri adalah ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran sejati mengenai Tuhan. Jadi hakikat muraqabah dalam kehidupan sehari-hari itu manusia yang memiliki perasaan yang selalu diawasi atau selalu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sikap muraqabah akan menghadirkan kesadaran pada diri dan jiwa seseorang bahwa ia selalu diawasi dan dilihat oleh Allah di setiap waktu dan dalam setiap kondisi apapun. Sehingga dengan adanya kesadaran ini, seorang akan meneliti apa-apa yang mereka telah lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka seseorang pun akan yakin untuk mengamalkan dan melakukan apa-apa yang diridhai Allah, sehingga nantinya akan semakin juga untuk dapat mendekati diri kepada Allah. Bagaimana saudari Putri? Apakah sudah merasa cukup dengan jawaban yang telah disampaikan tadi? Dan jika ada tambahan dari anggota kelompok yang lain dan juga teman-teman, dipersilakan untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan dari saudari Putri. Gimana yang lain? Kelompok 4. Mungkin sedikit tambahan bahwasanya tadi mengenai pertanyaan dari saudari Sofia, yaitu jelaskan apa hakikat muraqabah dalam kehidupan sehari-hari. Muraqabah itu yaitunya penjagaan dan pengawasan, di mana dalam konteks ini, dalam kondisi ini kita tuh merasa selalu diawasi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingganya karena adanya konsep muraqabah dalam diri kita, jadi seadanya jika kita akan melakukan sebuah kesalahan atau suatu hal yang menyimpang dari yang bukan sebenarnya, kita tuh kembali sadar merasa ada yang mengawasi kita, yaitu Allah yang selalu ada. Dan itu termasuk juga Allah selalu
Dengan sikap inilah sebenarnya kalau seandainya kita yang benar-benar mempasrahkan diri terhadap Allah, yakin kalau Allah melakukan, kalau Allah menyaksikan kita dan Allah selalu mengawasi setiap gerak-gerik yang kita lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jangankan apa yang kita lakukan yang terdetik di hati kita saja Allah tahu. Jadi dengan adanya konsep muraqabah tadi, terhindarlah hendaknya kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Salah satu hal kecilnya aja mendongkol dalam hati. Kalau seandainya kita konsep muraqabah, ada konsep muraqabah itu dalam diri kita. Kalau seandainya kita mau mendongkol dalam hati, pasti kita langsung sadar Allah tahu apa yang kita perbuat. Meskipun orang lain tidak tahu, Allah tahu. Jangankan aktivitas itu saja, makhluk terkecil pun bisa Allah tahu apa yang dia perbuat. Baik, terima kasih kepada saudara Doni dan juga saudara Fitri yang telah menyampaikan pertanyaan untuk materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan juga kepada kelompok 4, alhamdulillah telah menyampaikan materi pembelajaran kita dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan presentasi pada kesempatan kali ini dapat kita pahami, dapat kita amalkan di keseharian kita. Untuk itu kita tutup presentasi kita pada kali ini dengan membacakan hamdalah. Saya sebagai moderator, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.